Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pumi Ismailia dari Lokal 1B Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang karangan ilmiah dan non-ilmiah. Yang dimaksud dengan karangan adalah hasil tulisan yang mengungkapkan ide, perasaan, atau pemikiran pengarang dalam satu kesatuan tema yang itu. Hasil penjabaran suatu gagasan secara resmi dan teratur dalam suatu topik atau pokok bahasan. Setiap karangan yang ideal pada prinsipnya merupakan uraian yang lebih tinggi atau lebih luas dari alurnya. Macam-macam karangan terbagi menjadi 5. Pertama, karangan deskripsi. Kedua, karangan eksposisi. Ketiga, karangan persuasi. Keempat, karangan argumentasi. Dan yang kelima, karangan narasi. Pertama, karangan deskripsi ini adalah bentuk karangan yang menggambarkan suatu keadaan, kejadian, atau peristiwa sejelas mungkin sehingga pembaca mendapat kesan seperti melihat sendiri sesuatu yang menggambarkan itu. Ciri-cirinya adalah: pertama, berhubungan dengan panca indera. Kedua, penggunaan objek didapat dengan pengamatan bentuk, warna, serta keadaan objek secara langsung. Ketiga, untuk perasaan lebih tajam daripada pemikiran. Contoh deskripsi adalah: lapangan sekolah kami berada di tengah-tengah gedung sekolah. Di setiap sisi lapangan terdapat taman-taman kecil dengan aneka bunga dan tumbuhan lainnya. Di lapangan tersebut berukuran setengah 100 kali 120 meter, lumayan luas bukan? Selain untuk upacara penaikan bendera, kadang kami menggunakan lapangan tersebut untuk bermain basket atau sepak bola. Di sebelah utara, tepatnya di dekat kelas kami, terdapat tiang bendera. Adapun di sebelah timur dan barat terdapat ring basket. Di bagian-bagian tertentu ada lubang yang berguna sebagai panca tiang untuk net voli atau net takraw. Yang kedua, karangan eksposisi ini adalah salah satu bentuk wacana atau karangan, atau yang bermaksud menjelaskan, mengembangkan, atau menerangi suatu gagasan. Tujuannya untuk menambahkan pengetahuan pembaca tanpa berusaha untuk mengubah pendirian atau mempengaruhi sikap pembaca. Ciri-ciri eksposisi ini terbagi menjadi 5. Pertama, menjelaskan informasi agar pembaca mengetahuinya. Kedua, menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi atau daya faktual. Ketiga, tidak terdapat unsur mempengaruhi atau memaksakan kehendak. Keempat, menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terdapat fakta yang ada. Dan yang kelima, menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi tentang proses kerja sesuatu. Contoh eksposisi adalah kantor gubernur kepala daerah tingkat 1 Sulawesi Tengah yang representatif. Kini mulai dibangun Palu. Setelah tertunda 2 tahun, pembangunan kantor di Jalan Syam Batulangi, Palu Timur itu direncanakan rampung 2-3 tahun mendatang dengan biaya sekitar 10 miliar. Demikian keterangan Syekh Wilda Sultan Amur Mukasim SH Rabu 4/10 di Palu menjelaskan. Untuk tahap pertama, serta bangunan sayap dapat dirampung Februari 1996. Yang ketiga, karangan persuasi ini adalah bentuk wacana yang tujuannya adalah meyakinkan, mengajak, atau membangkitkan suatu tindakan dengan mengemukakan alasan-alasan yang kadang-kadang agak emosional. Ciri-cirinya: menentukan topik atau tema, merumuskan tujuan, mengumpulkan data dari berbagai sumber, menyusun karangan-karangan, mengembangkan karangan-karangan menjadi karangan persuasi. Contoh persuasi adalah salah satu penyakit yang perlu kita waspadai di musim hujan ini adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Untuk mencegah ISPA, kita perlu mengonsumsi makanan yang bergizi, minuman vitamin dan antioksidan,
Selain itu, kita perlu istirahat yang cukup, tidak merokok, dan rutin berolahraga. Yang keempat, karangan argumentasi ini adalah sebuah wacana yang berusaha meyakinkan atau membuktikan kebenaran suatu pernyataan, sikap, atau keyakinan. Dalam pendapat, argumentasi gagasan atau pernyataan dikemukakan dengan alasan yang kuat dan meyakinkan sehingga orang membacanya akan terpengaruhi untuk membenarkan pernyataan, pendapat, sikap yang diajukan. Ciri-ciri argumentasi ini terbagi menjadi 5. Pertama, berusaha meyakinkan pembaca akan kebenaran gagasan pengarang sehingga kebenaran itu diakui oleh pembaca. Kedua, pembuktian dilengkapi dengan data, faktual, grafik, tabel, dan gambar. Ketiga, dalam argumentasi pengarang berusaha mengubah sikap, pendapat, atau pandangan membaca. Keempat, dalam membuktikan sesuatu, pengarang menghindarkan keterlibatan emosi dan menjauhkan subjektivitas. Dan yang kelima, dalam membuktikan kebenaran pendapat pengarang, kita dapat menggunakan bermacam-macam pola pembuktian. Contoh argumentasi adalah jiwa pahlawan harus senantiasa dipupuk dan dikembangkan karena dengan jiwa kepahlawanan, pembangunan di negara kita dapat berjalan dengan sukses. Kepahlawanan akan berkembang menjadi nilai-nilai dan sifat kepribadian yang luhur, berjiwa besar, bertanggung jawab, berdedikasi, loyal, tangguh, dan cinta terhadap sesama. Semua sifat ini sangat dibutuhkan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang. Dan yang kelima ini adalah karangan narasi. Karangan narasi ini adalah karangan atau cerita yang isinya mengisahkan atau menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa menurut urutan waktu atau secara kronologis. Kejadian yang dikisahkan dapat bersifat khayalan atau faktual, atau gabungan dari keduanya. Narasi ini sering dimasukkan ke dalam golongan karangan fiktif, jadi tercakup di dalamnya ialah roman, novel, cerpen, hikayat, tambo, dan dongeng. Ciri-ciri narasi adalah: pertama, menyajikan serangkaian berita atau peristiwa. Kedua, disajikan dalam urutan waktu serta dijadikan yang menunjukkan peristiwa awal sampai akhir. Tiga, menampilkan pelaku peristiwa atau kejadian. 4. Latar atau setting, digambarkan secara hidup dan terperinci. Contoh narasi adalah berat 100 tahun di Indonesia telah dijajah Belanda, Perang Dunia II pecah, dan oleh Jepang. Kini di Jepanglah yang menguasai dan melangkangi Indonesia. Ini tidak lama memang, karena sekutu dapat mengalahkan Jepang dengan dibomnya Hiroshima dengan bom atom. Kesempatan baik ini tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia untuk memproklamirkan kemerdekaannya. Proklamasi ini dibacakan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, karangan ilmiah ini adalah merupakan suatu karangan atau tulisan yang diperoleh sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, peninjauan, penelitian dalam bidang tertentu. Disusun menurut metode tertentu dengan sistematika penulisan yang bersantun bahasa dan isinya dapat bertanggung jawab dan kebenarannya atau keilmuannya. Eko Susilo 1945. Tujuan dan jenis karangan. Pertama, memberi penjelasan. Kedua, memberi komentar atau penilaian. Ketiga, memberi saran. Keempat, menyampaikan sanggahan serta membuktikan hipotesa. Jenis karangan ilmiah: skripsi, tesis, disertasi.
Karangan ilmiah populer. Menurut Wardani 2007, karya ilmiah populer adalah karya ilmiah yang disajikan dengan gaya bahasa populer atau santai sehingga mudah dipahami oleh masyarakat dan menarik untuk dibaca. Contoh, artikel, editorial, opini, tips, reportage, dan resensi buku. Ciri-ciri karangan ilmiah populer. Pertama, emotif. Emotif adalah kemewahan dan cinta lebih menonjol, tidak sistematis, lebih mencapai keuntungan dan sedikit informasi. Kedua, persuasif. Persuasif ini adalah penilaian fakta tanpa bukti bujukan untuk menyajikan pembaca dan cukup menjadikan pembaca, mempengaruhi sikap, cara berpikir pembaca dan cukup informatif. Ketiga, deskriptif adalah pendapat pribadi sebagian imajinatif dan subjektif. Keempat, prediktif tanpa dokumen bukti. Karangan non-ilmiah. Karangan non-ilmiah atau fiksi adalah satu ciri yang pasti ada dalam tulisan fiksi adalah isinya yang berupa kisah rekaan. Karangan non-ilmiah ditulis berdasarkan fakta pribadi dan umumnya bersifat subjektif, bahasanya bisa konkret atau abstrak. Gaya bahasanya formal dan populer, walaupun kadang-kadang juga formal dan teknis. Ciri-ciri non-ilmiah ini terbagi menjadi 8. Pertama, bersifat persuasif. Kedua, ditulis berdasarkan fakta pribadi. Ketiga, fakta yang disimpulkan subjektif. Keempat, bersifat imajinatif. Kelima, gaya bahasa komunikatif dan populer. Keenam, situasi didramatisir. Kedelapan, penyajian dibarengi dengan sejarah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum